Selamat pagi Mbak Puput, silakan duduk. Pagi Bu, saya duduk ya Bu? Ya, silakan. Terima kasih ya Mbak Puput sudah bersedia hadir lagi pada sesi konseling hari ini. Bagaimana keadaan Mbak sejak pertemuan terakhir kita kemarin? Alhamdulillah sih Bu, saya merasa lebih tenang daripada pertemuan sebelumnya. Pikiran saya sih emang kadang masih suka kepikiran ya, pikiran tentang perubahan kayak tapi nggak separah dulu sih, sekarang masih bisa mengendalikan. Kamu mulai merasakan perubahan ya, walaupun rasa cemas masih sesekali hadir. Sekarang kamu merasa lebih mampu mengelolanya dibanding sebelumnya. Ya Bu, saya juga sekarang udah mulai nyicil-nyicil ngerjain skripsi lagi. Awalnya emang berat sih Bu, tapi mau gimana ya Bu, namanya juga kalau nggak dikerjain kan nggak akan selesai, jadi ya udah saya paksain gitu buat ngerjain. Saya melihat ada usaha yang sangat berarti dari diri Mbak Puput. Meskipun langkahnya kecil, Mbak tetap memilih untuk bergerak maju daripada berhenti. Ya Bu, saya juga mikir karena kalau misalnya saya nunggu terus kapan selesainya gitu, makanya saya nyicil-nyicil, makanya saya mulai langkah awal lah buat nyicil ngerjain skripsi. Menurut Mbak, apa yang paling membantu sehingga Mbak bisa mulai mengambil langkah seperti itu? Nah, saya tuh nyoba dari mulai saya nggak ngebandingin diri saya sama teman-teman saya, kan awalnya itu dulu saya sering kan ngebanding-bandingin diri saya sama teman-teman saya. Cuma sekarang saya udah mencoba kayak lebih menerima diri sih, lebih menerima diri kayak ya udah emang saya kan segini gitu, jadi nggak usah lah banding-bandingin diri saya sama diri orang lain. Ketika kamu mulai menerima bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda, beban yang berbeda, kamu merasakan menjadi lebih ringan dan kamu bisa lebih fokus pada diri kamu sendiri. Betul Bu, saya sekarang lebih sering mikirin apa yang harus saya lakuin aja daripada saya harus mikirin bandingin diri saya sama diri orang lain. Apa yang buat Mbak rasakan ketika berhasil menyelesaikan satu bagian kecil dari skripsi Mbak? Tentu saya bangga Bu, walaupun 1, 2, 3 halaman, tapi setidaknya saya udah bergerak. Kamu mulai mengenali bahwa rasa takut gagal selama ini membuatmu sulit melangkah, bukan karena kamu tidak memiliki kemampuan. Iya, saya jadi berpikir bahwa saya sebenarnya itu mampu Bu, cuma saya kayak terlalu sering banyak mikirin kalau saya tuh bisa nggak ya, saya tuh bisa nggak ya, padahal kan saya tuh nyatanya bisa gitu. Kamu mulai mengenali ya bahwa rasa takut gagal selama ini membuatmu sulit melangkah, bukan karena kamu tidak memiliki kemampuan. Iya Bu, benar banget, saya tuh terlalu memforsir diri saya harus sempurna gitu, makanya karena terlalu memforsir harus sempurna jadi saya tuh nggak mulai-mulai gitu, padahal kan sebenarnya saya harus mulailah dikit-dikit ya Bu. Ketika kamu mulai mengurangi tuntutan untuk selalu sempurna, justru lebih mudah untuk kamu memulai pekerjaan itu. Nah iya Bu, karena saya udah nggak ngebanding-bandingin lagi nih sama saya sama diri orang lain, jadi saya merasa ya udahlah saya terima aja diri saya sendiri gitu, makanya saya kayak gini gitu, jadi saya nggak terlalu memforsir diri saya untuk sempurna, jadi saya lebih ringan gitu ngerjain skripsi saya, makanya saya juga jadi selesai karena nggak dituntut buat sempurna. Setelah menyadari perubahan ini, langkah apa yang ingin kamu lakukan agar perkembangan ini tetap berlanjut? Ini 19. Saya ingin membuat
Jadi kamu ingin membuat target yang sesuai dengan kemampuan kamu, bukan target yang membuat kamu ini semakin tertekan. Iya Bu. Kamu mulai mengenali hal-hal yang selama ini menghambat perjalanan kamu, dan sekarang kamu sudah memiliki keinginan untuk mengatasinya. Ya, saya jadi merasa lebih bertanggung jawab pada diri saya sendiri. Bagaimana perasaan kamu ketika membayangkan diri kamu tetap konsisten menjalankan rencana tersebut? Saya merasa sedih, saya tahu mungkin nanti masih ada rasa cemas atau rasa malas berikutnya gitu ya, tapi saya bisa lah menghadapinya itu. Nanti saya tahu itu harus ngapain. Saya mendengar ada keyakinan yang mulai tumbuh dalam diri kamu. Kamu tidak lagi berfokus pada ketakutan, kegagalan, tetapi kamu mulai percaya pada kemampuan kamu sendiri. Iya Bu, saya merasa lebih percaya diri dibanding hari-hari sebelumnya. Saya menghargai setiap usaha yang telah kamu lakukan. Semua perubahan ini berasal dari proses yang kamu jalani sendiri. Saya percaya kamu memiliki kemampuan untuk terus berkembang dan menghadapi tantangan berikutnya yang ada di hidup kamu selanjutnya. Iya Bu, saya juga baru menyadari memang perubahan itu ada ya Bu, karena ya perubahannya kecil meningkat. Saya senang mendengar itu. Semoga langkah-langkah yang sudah kamu bangun dapat terus dipertahankan jika di kemudian hari kamu menghadapi kesulitan lagi. Ingat bahwa kamu telah memiliki pengalaman berhasil bangkit dan menemukan cara yang sesuai untuk diri kamu. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu, sudah mendengarkan saya cerita saya selama ini. Ya, terima kasih juga ya Mbak Puput sudah